Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, boleh ketua kelas disiapkan dulu ya. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya siang ini semuanya? Baik. Masih semangat? Masih. Udah siap belajar biologi? Siap. Siap. Oke, sebelum masuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau menanya nih tentang pembelajaran kita minggu lalu. Tapi sebelumnya absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Syafiq. Oke, Syafiq. Kenapa Syafiq nggak hadir kira-kira? Sakit ya? Oke, si Syafiq sakit. Ya udah kita doakan sama-sama semoga Syafiq cepat sembuh. Oke. Ada yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Boleh angkat tangannya? Siapa? Siapa namanya? Intan. Oke, Intan akan membacakan, menjelaskan pembelajaran kita minggu lalu. Apa aja nih pembelajaran kita minggu lalu? Abiotik sama biotik. Oke, tentang komponen abiotik dan biotik. Nah, biotik ini apa? Biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya tuh manusia, hewan, tumbuhan atau mikroorganisme. Mikroorganisme. Dan abiotik? Komponen penyusun sistem yang terdiri dari benda tak hidup. Contohnya tuh matahari, air, iklim, udara gitu. Oke, boleh dan tepuk tangan buat ini Intan. Jadi benar ya, minggu lalu kita udah mempelajari tentang komponen biotik dan komponen abiotik. Di mana yang biotik ini tentang makhluk hidup ya. Ada makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini masih ada kaitannya nih kita pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya boleh dong lihat gambar kita di depan. Kira-kira apa sih yang ada di depan ini? Makhluk hidup. Makhluk hidup ya, ada makhluk hidup. Ada juga yang tak hidup ya? Ada Seperti apa nih contohnya? tanah. Udara ya. Hidup tumbuhan. Oke. Boleh diamatin ada apa aja di sana hewannya? Rusa, kelinci, rubah, burung cendrawasih. Burung. Nah. Oke, sebelum ke sana nih, boleh nggak kalian saling lihat teman kanan kiri. Kira-kira mirip nggak? Enggak. Kenapa tuh? Kenapa bisa nggak mirip? Ya boleh. Siapa namanya nih? Heti. Ya, silakan Heti. Karena setiap orang memiliki susunan gen yang berbeda-beda yang berasal dari indukan pun yang berbeda-beda. Oke, karena setiap orang memiliki susunan gen yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu karena perbedaan inilah yang membuat kita beraneka ragam. Dengan demikian kita akan mempelajari hal yang berkaitan dengan keberagaman itu tadi atau perbedaan tadi, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Nah, kira-kira nih keanekaragaman hayati ini ada beberapa macam? Ada yang udah tahu atau udah baca sebelumnya di rumah? Ada 3. Apa aja nih kira-kira? Gen, spesies, dan Sistem. pinter banget anak-anak ibu udah baca buku semua ya ternyata. Nah, dari hal yang tadi, ketiga hal tadi, ada hal-hal yang perlu kita pelajari pada hari ini. Oke, jadi yang akan kita pelajari pada hari ini ada beberapa hal. Yang pertama mengenai kalian harus mampu nih menjelaskan tingkat keanekaragaman hayati. Yang tadi ya, ada gen, jenis, dan ekosistem. Lalu menganalisis keanekaragaman gen yang tadi. Dan juga yang terakhir, mampu menganalisis manfaatnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain?
Pasti masih bingung kira-kira yang bakalan kita pelajari apa ya hari ini. Nah, Ibu akan memberikan LKPD dan salah satu masalah di dalamnya. Boleh kalian lihat dulu. Oh ya, ini udah duduk per gaya belajar kan? Gaya belajar visual di mana? Di sini. Audio di sini, dan kinestetik di mana? Oke, di sini. Ini untuk kinestetik, boleh dibaca dulu. Untuk visual, visual yang ini. Dan juga untuk audio. Nah, sambil berjalan waktu boleh dibuka dulu KPD-nya. Kita melihat sama-sama apa sih masalah yang akan kita pecahkan pada hari ini. Boleh disebutin judulnya? Nasib hutan dan savana kalau peternakan sapi masuk ke Pulauan Aru. Oke, jadi ada wacana di sana, dan wacana ini mengenai tentang keanekaragaman hayati yang berkaitan tentang tingkat gen, tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Boleh silakan dibaca dulu. Ibu beri waktu 5 menit untuk membacanya. Boleh nanti yang anak kinestetik tadi udah dibagikan juga ya tempelan-tempelan yang harus kalian baca dan kalian pelajarin di sana. Jadi kalian sambil membaca wacana juga sambil membuat merangkum apa yang tadi udah Ibu bagikan. Dan juga untuk anak visual tadi udah dapat infografisnya kan? Oke, di infografis silakan dipelajarin, silakan dibaca karena Ibu tahu kalian sangat suka dalam melihat gambar, jadi silakan dilihat dan dipahami. Nah, untuk anak audio udah di-scan barcode-nya? Oke, boleh silakan barcode-nya di-scan dan dipelajari videonya ya. Oke, silakan dibaca dulu, nanti kita sama-sama bakal menjawab tentang EKPD yang sudah Ibu bagikan. Untuk kinestetik ada kendala? Apa nih yang jadi masalah dari sini? Ini kalau spesies ini pengertiannya kan perbedaan ini. Ini dengan ini nih kan, kalau ini kan dari gambar gitu kan, gambar ini. Kalau ini Dari oke. Jadi kalau dalam tingkat gen ini kan berarti dalam gennya gitu, dalam gennya atau dalam salah satu kromosomnya itu ada perbedaan. Makanya ada perbedaan bentuk, ada perbedaan warna, ada berbentuk fisiologi gitu ya. Jadi kalau yang kacang bisa dilihat nih gambarnya. Ini kan keluarga kacang-kacangan ya. Ini tingkat spesies. Kalau gen tadi dalam gennya, kalau spesies ini dari bentuknya, dari fisiologi secara morfologi. Misalnya pete Cina, bentuknya kan berbeda tuh, sangat berbeda dengan kacang panjang, kacang tanah, dan juga sebagainya. Oke? Oke, lagi masih. Oke, untuk gaya belajar atau kelompok audio nih ada kendala? Di mana kesulitannya? Udah dapet permasalahannya apa? Udah tahu apa yang bakalan dicari? yang menjadi permasalahan kan cuma suara videonya kurang besar. Oke, suara videonya kurang besar ya? Oke.
Tapi untuk secara teknis udah tahu semua ya. Ini sekalian belajar, dipahami lewat videonya, sekalian juga dijawab tentang LKPD-nya. Oke. Ini yang atas coba. Oke, kedengaran kan? Oke, udah. Selamat mengerjakan. Nanti kalau ada kendala tanyain aja ya. Oke, anak visual nih, kira-kira apa kendalanya? Ada yang belum dipahamin atau nggak ada di contohnya, di gambarnya? Kalau bedanya gen sama spesies, gimana tingkat perbedaannya? Ada di sini? Gimana? Permata tadi, berdasarkan hasil diskusi kalian, apa nih hasilnya? Baca jambah. Atau ada pertanyaan? Yang bingung? Misalnya keanekaragaman ekosistem ini apa aja sih Bu? Contohnya yang dekat dengan kita gitu. Nah, dari semuanya, harapan Ibu kalian bisa termotivasi untuk mempelajari lebih lanjut dari wacana yang tadi. Apa tujuannya, apa yang harus dipelajari, dan juga apa manfaat dari kita belajar hari ini. Jadi, kalau ada yang bingung silahkan ditanyain, nanti Ibu bantu untuk berdiskusi kalian. Oke, Ibu rasa cukup, udah 30 menit kita berdiskusi. Nah, sekarang Ibu mau kita presentasi ya, presentasi. Kira-kira kelompok mana dulu nih yang mau presentasi? Kelompok visual mau maju? Boleh, silakan. Ayo kelompok visual, kita saksikan bersama-sama ya presentasi dari kelompok visual. Gen, tentang gen aja. Yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup yang menyebabkan variasi antar individu jenis. Keanekaragaman gen menimbulkan variasi genetik di mana keturunannya berasal dari kedua induk atau orang tuanya. Kombinasi unsur perangkat gen dari dua induk menghasilkan keanekaragaman individu dalam satu jenis. Contohnya nih dalam kehidupan sehari-hari ya, apa aja keanekaragaman tingkat gen? Contohnya adalah pada spesies babi rusa yang membedakannya terletak pada ukuran rambut, tengkorak, dan gigi. Pada burung kakak tua jambul, kuning terletak pada berat badan dan warna kelopak mata. Burung kakak tua berukuran besar memiliki kelopak mata biru, sedangkan ukuran sedang dan kecil berwarna putih. Contoh keanekaragaman gen dalam kehidupan sehari-hari adalah beragam kucing ras seperti Angora, Persia, Munchkin, dan lain sebagainya. Sudah? Oke, dari presentasi yang temennya sampaikan nih, ada yang mau ditanyain nggak dari kelompok kinestetik dan juga visual? Oke, berarti tahu semua ya udah? Nah, tadi benar nih yang disampaikan sama kelompok visual, bahwasanya contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada kucing ya, ada kucing ras, ada kucing Angora,
Persia, dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk dalam keanekaragaman tingkat gen. Karena sama-sama kucing, tapi dari bentuknya, warnanya, semuanya berbeda. Di rumahnya ada yang punya kucing? Ya, mungkin salah satu yang bisa dibilang deket itu ayam juga. Ada yang punya ayam di rumah? Jadi di ayam tuh juga banyak sekali namanya keanekaragaman tingkat gen. Jadi ada ayam jago, ayam ras juga, dan masih banyak contohnya ya. Oke, karena udah pada tahu semua, boleh tepuk tangan untuk kelompok visual. Silahkan. Jadi udah semua nih kita bahas ya tadi, dari gen, dari spesies sampai ekosistem. Oke, gimana nih? Sampai sini ada yang masih bingung, masih mau ditanyain? Enggak. Oke, kalau gitu boleh dong Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini dari keanekaragaman tingkat gen, spesies sampai ekosistem. Boleh satu orang? Ya, silakan. Kesimpulannya adalah keanekaragaman hayati adalah berbagai jenis makhluk hidup yang ada atau tinggal di bumi. Keanekaragaman tersebut dibagi atas perbedaan gen, jenis, dan ekosistem, sehingga menghasilkan bentuk dan rupa beserta ciri khas yang berbeda. Contoh keanekaragaman tingkat gen: perbedaan warna bunga mawar, perbedaan bentuk pial ayam. Contoh keanekaragaman tingkat spesies: rumput gerinting, rumput gajah, padi, jagung merupakan anggota suku atau famili rumput-rumputan. Pada hewan harimau dan kucing yang merupakan suku atau famili. Contoh keanekaragaman tingkat ekosistem: ekosistem hutan, hujan tropis, hutan mangrove, ekosistem gambut, dan padang savana. Manfaat mempelajari keanekaragaman hayati: meningkatkan kesadaran untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, memanfaatkan ke hati secukupnya agar dapat digunakan secara berkelanjutan, memunculkan kesadaran akan dampak kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan pemanfaatan yang tidak berwawasan lingkungan akan berdampak buruk untuk kehidupan masyarakat ataupun makhluk hidup yang tinggal di lingkungan sekitar tersebut. Oke, boleh tepuk tangan untuk saya tadi. Bentar. Jadi benar ya untuk yang manfaat tadi. Jadi manfaat dari mempelajari kita pada hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, baik itu tentang keanekaragaman hayatinya sendiri. Lalu apa? Hal-hal yang dapat merusak ekosistem. Dan yang terakhir, kepedulian masyarakat terhadap keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya. Oke, makasih Intan udah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Dan karena kita udah di akhir sesi, Ibu mau kita merefleksikan apa sih pembelajaran kita pada hari ini. Misalnya kalian merasa senang atau merasa sulit dipahami atau merasa Bu kayaknya metodenya salah atau apa sebagainya, boleh ditulis. Ini Ibu bagikan sticky note, nanti kita tempelkan sama-sama di depan ya. Oke. Atau saran yang mau diperbaiki pada pembelajaran hari ini, boleh dituliskan namanya, kegiatannya. Oke, ini Permata. Intan Permata. Oke, bisa sama. Oke, boleh dituliskan perasaannya sih setelah mempelajari pembelajaran kita pada hari ini. Boleh tuliskan, nanti kita tempelkan sama-sama di papan tulis. Boleh, silakan. Ditulis. Bawa pena? Oke, nanti pinjam aja sekalian. Dia bawa pena ya? Diam dulu.
Oke, sudah? Belum. Belum. Oke, kalau yang udah boleh ditempelkan refleksi kita pada hari ini. Oke, boleh ditempelkan. Bagi yang udah, silakan. Kenapa dong? Udah. Oke, udah semua. Boleh tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, udah semua. Boleh tepuk tangan dong untuk kita. Tadi Ibu udah bacain salah satunya. Oke, ada yang bilang seru nih. Ada seru, ada happy, ada senang, mudah, dipahami, dan menyenangkan ya. Boleh. Jadi semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk semua. Dan satu lagi, jangan lupa untuk membuat tugas rangkuman. Untuk yang visual itu bentuknya infografis, silahkan dibuat. Ada nanti di Canva atau di mana boleh. Untuk yang audio silahkan buat satu video yang menggambarkan tentang pembelajaran pada hari ini. Dan juga untuk anak estetik silahkan dibuat jurnalnya. Oke, sampai sini untuk tugas. Akhirnya ada yang mau nanyain? Oke. Karena sudah dicukupkan pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.